Kalau untuk perbedaan justru makin terasa ya, karena makin hari itu makin rasanya hati itu gimana gitu, perih rasanya, apalagi kalau ngelihat anak-anak, terutama si kembar, itu yang bikin yang tadinya nggak mau nangis jadi nangis lagi, karena kan saya pribadi kan seorang ibu juga gitu kan, apalagi ini anak masih umur 10 bulan ditinggal ibunya, yang anak yang belum paham apa-apa, belum ngerti apa-apa. Apalagi kemarin sempat sakit juga sih kembar kan, itu yang bikin saya ya Allah, karena kan sebelum meninggal, jauh sebelum beliau drop, beliau sempat ngobrol, memang sering sharing curhat gitu kan, kayak Tika bantuin gue buat pantau anak-anak, nitip anak-anak, misalnya gue lagi nggak di rumah, kayak contoh kemarin dia berobat keluar kan, itu selalu bilang nitip anak-anak, terutama si kembar gitu. Itu tuh masih terngiang-ngiang di telinga saya tuh, ya itu kadang ini benar nggak sih, masih nggak percaya, masih berasa mimpi beliau nggak ada gitu. Apalagi kalau lagi scroll galeri di handphone kan, karena memang setiap hari saya sama beliau, itu rasanya makin sakit, makin sesak di dada itu ngeliat, ya Allah, beliau itu orang yang semangatnya luar biasa ya, di depan kamera bener-bener memang tujuannya menghibur masyarakat, jadi nggak kelihatan sakit. Makanya semua orang itu kaget, sakit apa, kan kemarin syuting, kemarin nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Itu yang paling berasa sih itu ya, berasa banget. Sampai setiap malam saya nggak bisa tidur, yang biasanya di bawah jam 12, semalam jam 3 saya belum tidur, saking ya gimana ya, bukan sekedar asisten, tapi saya ngerasa dan saya menganggap beliau itu kakak saya sendiri. Memang dari dulu kita udah sahabatan, terus tiba-tiba saya dibawa buat jadi asisten, udah makin dekat lagi setiap hari sama beliau, ya rasanya ya berasa banget banget di sini tuh, masih berasa perih, perih kehilangan kakak yang luar biasa gitu, kok secepat ini gitu, dan masih nggak percaya juga sih. Untuk aktivitas sendiri, aktivitas apa sih mungkin kebiasaan pagi Mpok yang benar-benar masih kayak Nah, teringat banget gitu? jadi hari ini kan Senin ya, biasanya hari Senin itu beliau tuh kalau malam selalu bilang, Tika besok hari Senin kita berangkat harus sebelum setengah 7, karena Antasari tuh macet banget, dia selalu pesan kayak gitu. Iya pokoknya jam 6.15 kita udah jalan ya, karena kebetulan kan rumah beliau itu dekatan sama tol kan. Jadi setiap mau berangkat tuh semua persiapan, kayak barang-barang makeupnya, sepatunya, bajunya, wignya, semuanya saya yang nyiapin. Maka jadi handphone saya itu alarm saya bunyi, memang alarm bangunin kerja gitu kan. Ya Allah, iya udah nggak kerja sekarang gitu. Terus ya Allah, hari Senin biasanya nih jam segini udah di tol, lagi macet-macetan. Beliau sambil macet itu dia dandan di mobil, karena memang beliau itu dandan sendiri kalau syuting, nggak pernah pakai makeup kan. Jadi dandan di kemacetan, beliau dandan, paling nyampe studio tinggal ganti baju gitu doang kan. Itu yang sekarang jadi, ya sekarang udah nggak gitu lagi, yang harusnya udah di studio, sekarang jadi cuma bisa lihat di TV, dan itu pun cuma doa doang, nggak ada empoknya gitu. Itu yang bikin saya sebenarnya nggak mau berlarut-larut dalam kesedihan sih, cuma kalau inget ya begitu. Kalau untuk kondisi kamu sama anak yang kemarin pas hari pertama sempat pingsan berkali-kali, gimana mungkin Kalau untuk Bang Idung, alhamdulillah kondisinya udah baik, udah bisa diajak ngobrol, dan semalam juga udah bisa diwawancara sama teman-teman. Kalau kakak Shirley, anak yang pertama, semalam masih pingsan sih, karena Shirley itu anaknya kan memang introvert ya. Dia tuh kalau ada apa-apa diem, dan dia nggak bisa di keramaian gitu, dia nggak bisa.
dari almarhum masih sehat, memang kalau ada kamera pasti ngumpet gitu kan. Apalagi saat ini kan kondisinya beda, suasana duka, Shirley kehilangan. Jadi semalam aja banyak media yang minta izin ke saya buat wawancara kakak Shirley, tapi nggak bisa karena dia nggak, Bun, aku nggak bisa, kata dia gitu. Semalam aja dari kemarin nggak mau makan, udah dibujukin makanan kesukaannya semuanya udah dibeliin, tapi tetap nggak mau makan sampai dia pingsan. Terus kita panik, kita bawa ke kamar, nyampe di kamar nangis sesegukan. Terus saya selalu bilang, kalau kakak Shirley kayak gini terus kasihan adiknya. Kakak kan yang paling gede, harusnya kakak yang lebih kuat, adiknya aja kuat, kenapa kakak enggak? Saya selalu bilang kayak begitu. Cuma dia kayak belum bisa menerima aja. Untuk Petong, karena dia belum paham ya kehilangan itu apa mungkin. Kalau Petong sih oke-oke aja dia. Kalau si kembar kemarin sempat sakit di hari di hari Sabtu adek, terus kemarin abang gantian. Sampai semalam tuh abang rewel, terus nggak mau makan. Tapi alhamdulillah sekarang udah sehat. Kalau untuk anak-anak sama Bang Idung. Nah di sini kan kakak kebetulan di makam, dan di sini Iya. juga alhamdulillahnya masya Allah masih banyak banget Heeh. peziarah yang Iya. berdatangan mendoakan Empo gitu. Salah satunya ada salah satu bapak yang kemarin viral itu, gimana Iya. sih mungkin Jadi kebetulan tadi pagi saya nyampe ke sini, ada pengurus makam, saya juga nanya, Pak gimana, rame setiap hari ada aja gitu yang ziarah gitu. Rame terus katanya. Alhamdulillah banyak yang doain almarhum karena memang almarhum itu terkenal baiknya di sini. Jadi untuk lingkungan, beliau itu nggak pernah membedakan beliau itu siapa. Makanya kayak warga pun alhamdulillah tiap hari ada aja dua orang, 3 orang, 5 orang. Bahkan waktu hari Sabtu kata bapaknya tuh banyak banget, pagi sampai siang, sampai sore sebelum maghrib itu banyak banget katanya yang datang. Nah kebetulan Bapak Samin itu tetangganya Empok, yang dulu pernah ditolongin sama Empok, yang katanya Empok ngasih akses jalan buat si Bapak lewat. Bapak itu kan penjual cimol ya. Jadi ucapan terima kasih beliau karena almarhum baik banget. Makanya katanya sih tadi pas saya tanya, dari habis sholat subuh beliau udah di sini, udah ngaji. Makanya kayak ini kan kayak tetangga, terus saudara-saudara yang benar-benar ini nama Empok pada datang. Tadi juga teman-teman banyak yang ngechat saya pada pengen kesini. Saya bilang iya saya ada di makam, saya bilang gitu. Kalau misalnya mau ke makam, hayo, saya bilang gitu. Kalau mau bareng-bareng, saya bilang gitu. Bapak Samin juga memang dia Empok itu berjasa ya sama beliau. Jadi sekarang saya nggak bisa ngebales kebaikan Empok. Jadi cuma doa yang bisa saya kirim buat Empok sekarang. Beliau bilang gitu. Alhamdulillah banyak banget yang sayang sama Empok sampai detik ini. Semalam juga pengajian luar biasa. Banyak banget. Alhamdulillah. Nama saya Saamin bin Caing. Oke. Kak izin tadi dapat info dari Katika kalau Bapak salah satu orang yang pernah dibantu gitu ya Pak sama Empok. Mungkin bisa diceritain nggak sih Pak, kebaikan apa sih? Kebaikan apa yang mungkin Yang Bapak terima di almarhumah? dari kebaikan-kebaikan dia itu sebetulnya banyak. Kalau misal kita sebutin satu persatu mungkin nggak kelar ya. Ya sesingkatnya aja yang kebaikan-kebaikan dari dia, terutama di lingkungan masyarakat sendiri juga baik. Kedua, ngasih jalan. Ketiga, ngasih perabotan lemari. Keempat, ngasih karpet. Kelima, ngasih jemuran. Penting jemuran itu kepada saya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Yang kebaikan-kebaikan yang saya lihat tiap hari itu kalau tiap hari raya itu dia suka buka open house rumah pada hari raya. Nah, terus ngasihin uang kepada anak-anak, entah tahu berapa saya nggak tahu, yang penting istilahnya anak-anak tuh pada seneng sama dia. Makanya dari kecil sampai meninggal ini
mudah-mudahan perannya dia memang orangnya baik di saya. Pak, ini kan mungkin yang paling berkesan dan kemarin juga sempat ramai jadi perbincangan kebaikan Empo yang memberikan akses jalan itu, akses jalan gimana coba bisa diceritain nggak sih Pak? Aksesnya di jalan itu dulu kan saya punya jalan, terus di sebelahnya tuh ditutup. Nah setelah itu pas dia beli dari orang lain, nah saya kan bingung ada jalan. Tapi alhamdulillah hati nurani si Ibu Alpa ini, buka hatinya dengan kebaikannya dia mengasih jalan saya. Jadi seluruh bawah depan itu istilahnya dia kasih akses jalan. Jadi semua bisa jalan. Nggak tahu kalau misalnya dia nggak ngasih jalan dia tutup, saya nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan. Itu kebaikan dia. Merasa kehilangan nggak sih Pak? Mungkin Pak. Kalau masalah kehilangan saya rasa bukan saya aja, seluruh friend-friendnya dia mungkin merasa kehilangan. Karena dia memang di sana sini figur-figur yang terbaik. Kayak menurut saya sih itu maksudnya memang orangnya baik. Itu. Oke. Mungkin dalam Bapak berusaha ya. Bapak kan Mano sebagai pedagang cimol ya Pak ya. Iya. Pernah dibantu juga nggak sih Pak? Masalah itu juga memang walaupun pernah juga dibantu sama dia. Dia juga nanyain, Pak Cimol, ini ganti aja gerobaknya. Saya bilang ini juga udah masih bagus. Saya bilang ini ganti aja yang baru kata dia. Tapi ini kan masih sayang gitu. Saya bilang gitu. Saya nggak, waktu itu memang saya nolak karena kan masih sayang ya. Ya gitu. Itu yang masih kebaikan dia gitu. Tadi juga dapat info dari Katika, Bapak kesini ternyata dari pagi-pagi. Dari jam 6 Dari jam sama tahlilan sama dia ngaji karena memang dia istilahnya seperti udah kayak anak sendiri saya. Jadi kalau memang karena kehilangan ya memang kehilangan gitu. Oke, terakhir Pak mungkin doanya untuk almarhum. Ya mudah-mudahan segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuburnya menjadikan yang rodoh fil jadi jannah, dari tamannya surga. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu anhum Allahumma ighfir lahum waghfir lana waghfir lahum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana sayyidina siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Ditunjukkan apa yang diberikan sama Ibu Alpa di jalan ini. Sebelah ya. Ini sebelahnya ini lurus bawah. Ini kemarin lurus. Nah, Ini berapa meter sih Pak? Jalan kalau nggak salah kurang lebih dari ini hampir 40-an, 50-an lah, 50 meteran. motor. Jalan. Ya. Kasih dulu aja. Kasih jalan dulu. Ya. Oke. Ya, ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alpa yang ngasih aset jalan. Terus panjangnya kira-kira mungkin ada sekitar 50 meteran. Lebar paling ada 1,5 meter. Ini yang kebaikan-kebaikan Bu Alpa yang diberikan kepada saya. Berarti sebelumnya Bapak sempat khawatir ya Pak kalau misal tidak dibantu sama almarhum Empo apa ini bakalan ditutup jalannya gitu. Ya Pak? seandainya dia tutup jalan, saya nggak ada akses jalan. Semuanya di bawah tuh kan banyak keluarga, nggak ada jalan. Tapi alhamdulillah karena kebaikan hatinya dia, kebaikan-kebaikannya segalanya ya inilah jalan. Itu tahun berapa sih Pak dibantunya? Kalau masalah tahun itu saya udah agak lupa ya, udah agak lama sih. Gitu. Berarti Pak, ini kalau untuk jalan sendiri akses utamanya lewat sini aja berarti ya? Iya, emang satu jalur cuma ini aja. Makanya saya bilang saya berterima kasih benar sama dia. Kebaikan-kebaikannya, galapannya semuanya itu dia yang ngasih jalan. Amanat dari Po Alpa sendiri gimana? Kalau masalah amanah, saya rasa dia belum mesen sama saya sih, cuma ngasih ini aja jalan. Kalau amanah-amanah kan tolong dijaga ini kan gitu. Kalau ini kan cuma ngasih aja gitu jalan untuk keluarga di bawah. Untuk kalau ada acara apa kan ada jalan kan gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu Pak berapa ya Pak? Maksudnya kalau dirupain panjangnya ini.
Ada nominalnya nggak sih kok? Oh kalau masalah itu saya kurang tahu deh. Kurang. Itu kan dia istilahnya dia nggak mau nominal gitu sekian 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 dia nggak mau. Pokoknya dikasih aja gitu. Sebenarnya jadinya kalau misalnya dikasih nominal misalnya 50 juta misalnya dikasih nominal. Berarti kan dia ntar kesebutnya ria nantinya. Jadi dia nggak mau, dia memang orangnya sifat apa namanya kebaikan begitu dia. Jadi ya semua disembunyiin. Nggak mau dia istilah ria-ria itu dia nggak mau. Kalau ngasih orang apapun anak-anak juga nggak mau dipanggil ria-ria. Itu harus baik. Gimana sih Pak ceritanya mungkin sampai Po Alpa akhirnya bantu akses jalan tersebut? Sebelumnya sempat ada minta tolong ke siapa mungkin atau gimana sih Pak sampai akhirnya Po Alpa nih membuka akses jalan ini untuk Bapak sendiri atau untuk yang lainnya gitu? Batu itu makanya dia ngasih jalan itu kan sebetulnya dulu tanah punya orang. Alhamdulillah dia mungkin ada rezekinya langsung karena dijual sama orang lain. Waktu itu juga belum ada jalan kan, dia sama orang lain tuh. Nah terus pas dia bayar, waktu itu juga belum istilahnya belum lunas. Mudah-mudahan saya doain gitu, cepat lunas. Tapi alhamdulillah lunas. Nah setelah lunas, nah gimana Bu? Ya ini nanti Pak Samin, Pak Cimol, tenang aja, ntar saya kasih jalan. Nah itu, sampai sekarang. Itu kebaikan dia. Dan gak cuma buat bapak doang ini. Ya, keluar lalu lalang. juga Ya, bukan saya doang. Makanya berkahnya mudah-mudahan amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau misalnya perihal sakit ini kan mungkin nggak terlalu terpublish, Bapak sendiri tahu nggak sih mungkin Po Alpa sendiri sakitnya ini mungkin sampai akhirnya Bapak mungkin terkait almarhum meninggal. Kalau masalah penyakitnya semua juga saya rasa anunya nggak ada yang tahu. Masalahnya penyakitnya kan dirahasiakan sama dia. Semua dirahasiakan sama dia. Jadi apa namanya walaupun dia acara ada acara-acara itu sudah selimutin, dia apa dia rasain maksudnya dia tutup-tutupin gitu maksudnya jangan sampai orang tahu maksudnya gitu. Setahunnya saya juga setelah dia ini meninggal juga saya lagi dagang nggak tahu sama sekali nggak tahu sama sekali dia penyakit apa gitu saya juga nggak tahu sampai sekarang nggak tahu saya. Tapi kalau selain ini ada kebaikan apa lagi sih Pak mungkin yang Po Alpa berbuat untuk warga sekitar juga mungkin termasuk Bapak juga? Kalau kebaikan dari itu banyak sih anak terutama kalau misalnya lagi open house yang nggak acara open house saja sih karena kalau hari raya itu kadang-kadang di sekitar ini dikasih beras sama dia kalau waktu mau bulan puasa terus anak-anak kalau lagi lebaran dikasih duit terus sama pokoknya di sekitar sini nggak apa namanya semua ada kebaikan-kebaikan itu gitu.